Assalamualaikum Bang Dullah, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini Jumat berkah ini Bang. Ya luar Iya, biasa luar ini, kalimat biasa. dari semuanya adalah perlu kejujuran. Begitu kata Bung Hatta ya, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur sulit diperbaiki. Nah, itu mungkin akan Bang Dullah bahas nanti, dan juga bagaimana Bang Dullah tentang ini ya, perjalanan kejujuran dalam hal apa nih, luber lah orang bilang ini, pemilu ini harus luber. Nah, tapi nampaknya banyak kisah baru-baru ini ada petani yang menyoraki Pak Presiden, itu bisa kena pasal karet itu kalau mau dijalankan. Ada juga Pak Ganjar aja uring-uringan dengan ada sedekah politik. Nah, ini juga nih antara sedekah sama riswah ini macam mana Bang Dullah, ini mungkin bisa dikasih jawaban, dan juga Satpol PP mendukung itu kan menjadi sebuah sorotan. Dan terakhir Bang Dullah, ada kalimat dari ulama Palestina. Dia membahas, meneliti dari dalam tahanan, selesai keluar dia bilang saatnya Indonesia akan menjadi pemantik dari kemajuan Islam dalam putaran 100 tahun kemajuan Islam. Mungkin Bang Dullah bisa berikan sebuah pandangan untuk pendengar radio Silaturahim. Fadal Bang Dullah. Baik, yang pertama soal kejujuran Bung Hatta di dalam buku saya beberapa tahun lalu, Integritas, menyemai kejujuran, menuai kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi buku saya itu salah satunya adalah menjadikan Bung Hatta sebagai salah satu tokoh idola tentang kejujuran di samping yang lain-lain. Karena itu maka buku saya itu kan judulnya Menyemai Kejujuran, Menuai Kesuksesan dan Kebahagiaan. Jadi ketika kita menyemai kejujuran, maka kita bisa menuai sukses dan bahagia. Ada orang sukses, belum tentu bahagia. Firaun itu sukses menjadi Tuhan dunia, seperti itu. Tapi tidak bahagia karena matinya di Laut Merah. Soekarno sukses sebagai presiden seumur hidup, tapi tidak bahagia, meninggal dalam status tahanan kota. Soeharto juga sukses, 32 tahun jadi presiden, tapi juga tidak bahagia, meninggalnya dalam status terdakwa. Jokowi sukses 2 periode, dan kemudian anaknya akan juga jadi presiden 2 periode, tapi tidak akan bahagia. Kenapa? Karena nanti penjara akan menunggu mereka setelah sekian puluh tahun misalnya. Karena itu maka kemudian undang-undang ITE itu adalah satu perangkap yang disiapkan. Jadi pada zaman Orde Baru, kemudian Orde Reformasi dan seterusnya itu, undang-undang itu kan dibuat oleh Presiden dan DPR. Nah, ketika Presiden dan DPR itu satu kubu, maka selalu bagaimanapun bagusnya satu undang-undang, selalu ada yang disebut dengan emergency exit. Ada pasal yang merupakan emergency exit. Jadi pasal itu yang kemudian akan menjadi tempat mereka keluar atau mereka melarikan diri dan seterusnya. Yang istilah tadi Mas Ihsan itu pasal karet, seperti itu. Nah, misalnya di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat diberlakukan. Jadi artinya bahwa koruptor itu bisa dijatuhi hukuman mati. Tapi dalam istilah keadaan tertentu, itu penjelasannya apa? Dalam penjelasan menyebutkan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah negara dalam keadaan diperang oleh satu negara, diserang oleh satu negara, atau bencana alam secara nasional. Nah, itu yang saya sebut sebagai emergency exit, pasal karet. Kenapa? Karena koruptor bisa dijatuhi hukuman mati kalau kita dalam keadaan perang. Jadi untuk melaksanakan pasal itu, kita harus berdoa satu negara menyerang kita, baru kemudian dipakai. Atau kita berdoa bencana nasional dari Aceh sampai Papua, bencana alam nasional, baru kemudian pasal itu dipakai. Nah, jadi itulah nanti kemudian undang-undang ITE itu disusun dengan perhitungan bahwa kalau masih ada pasal-pasal karet, perhitungannya adalah bahwa masih nanti dia bisa berkuasa 2 periode lagi, karena dengan perhitungan kata dokternya Prabowo,
itu Prabowo di Singapura, dokter Singapura, Prabowo itu tidak bisa beraktivitas lebih dari 1 jam. Kalau dia jalan atau lebih 1 jam, itu ping di kakinya itu bisa lepas, bisa anu. Jadi kan beliau operasi kan, jadi seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau dengan semua rekayasa, skenario apa, pemilu apa segala macam, pilpres yang curang itu sehingga kemudian Prabowo menang, ya mungkin saya pikir tidak sampai 1 tahun. Kemudian selesai Prabowo, Gibran kemudian jadi presiden 4 tahun, kemudian sudah itu tambah 5 tahun lagi 10 tahun. Nah, adiknya jadi wakil presiden 10 tahun lagi kemudian jadi presiden. Jadi 20 tahun seperti itu. Nah, itu satu persoalan. Tapi juga ada sisi lain bahwa dibuat seakan-akan ada perubahan untuk kemudian mengantisipasi atau mengkanalisasi pendapat masyarakat. Karena dianggap bahwa nanti kalau misalnya 2024 Prabowo kalah, maka mereka kemudian bisa menyelamatkan diri seperti itu. Sehingga kemudian undang-undang apapun termasuk ITE itu selalu bermata dua, satu untuk menghancurkan lawan, satu juga untuk melindungi diri mereka seperti itu. Nah, kalau kita lihat soal pernyataan yang sekarang lagi ramai di TV bahwa seorang murid di Jambi yang mengkritik wali kotanya, kemudian mengkritik presiden kemudian dilaporkan seperti itu. Seperti itu. Maka kemudian saya terus teringat bagaimana ketika Umar Ibn Khattab menyampaikan pidato pelantikan sebagai khalifah. Ketika sedang pidato, terus muncul seorang anak muda menghunus pedangnya. Kemudian, wahai Amirul Mukminin, pedang ini akan meluruskan Anda jika Anda keluar dari Quran dan Sunnah. Apa yang dilakukan Umar? Dia bilang, terima kasih anak muda. Jadi Umar terima kasih kepada anak muda. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, maka kemudian Umar tidak perintahkan binnya kalau ada seperti bin waktu itu, tangkap itu anak muda. Atau misalnya keluarganya dipersulit ekonominya dan sebagainya. Tidak ada. Seperti itu. Karena dalam Islam itu justru dalam surat Ali Imran 104 yang biasa dibacakan oleh Ustaz dan Tur itu bahwa hendaknya ada di antara kamu segala menyuruh melakukan kebaikan, menyuruh melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, mencegah kemungkaran itu kan kata Rasulullah, jika kamu menyaksikan satu kemungkaran, cegah dengan tanganmu, yaitu orang yang punya kekuatan atau kekuasaan. Jika tidak, dengan lisanmu. Nah, maka lisan itu ya bisa dalam bentuk medsos, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk siaran radio, dan seterusnya seperti itu. Dan jika kamu tidak mampu, maka dengan hati. Itulah selemah-lemah iman. Nah, masa kita 78 tahun merdeka masih termasuk golongan lemah iman seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu persoalan tentang ITE. Kalau misalnya soal macam-macam ini masalah pupuk juga kemarin respon dari masyarakat, alasan yang menyebabkan para petani itu ngacir dari jadi nampaknya masyarakat sudah mulai kalau biasanya kan luar biasa, ini ada apa yang terjadi gitu. Itu silakan Bang. Jadi ada peribahasa Melayu mengatakan bahwa tindak pandai menari, lantai disalahkan, seperti itu. Jadi oleh karena itu, kenapa lantai disalahkan kalau aku sendiri tidak pandai menari? Jadi selalu mencari alasan atau menyalahkan orang. Karena itu di dalam tagline Anies, Amin, berapa poin itu, saya kemudian mengoreksi 1 poin. Saya sampaikan kepada Sudirman Said, jubirnya Anies, tentang produksi pertanian murah. Itu ada itu kan. Nah, jadi saya katakan itu keliru. Para pemerintah mulai dari Soekarno, Soeharto juga begitu. Harga produksi murah supaya kemudian masyarakat itu bisa mudah membeli. Tapi pada waktu yang sama kita tidak menyejahterakan petani. Berarti petani tetap saja miskin seperti itu. Jadi strategi atau target menurut Undang-Undang 45 maka mensejahterakan kan kesejahteraan umum. Dalam mukadimah Undang-Undang 45 itu kesejahteraan umum. Jadi semua, bukan satu golongan sejahtera, semua, termasuk petani, termasuk nelayan. Jadi bagaimana petani sejahtera, bagaimana nelayan sejahtera, bukan harga produksinya yang murah, tapi cost yang
kecil sehingga margin antara pemasukan dan pengeluaran itu menjadi besar, maka dia bisa sejahtera. Kalau kita misalnya menaikkan harga penjualan mahal, maka orang kota yang susah atau provinsi yang lain susah. Kalau kita turunkan harga, petani yang susah, petani miskin, apalagi misalnya mengimpor. Nah, petani punya, ini negara agraris, kita impor segala macam, petani bangkrut seperti itu. Jadi harus kita perkecil cost. Apa itu? Adalah yang saya menyarankan kepada tim Anies itu yang disebutkan 5M setiap desa itu. Dari 5M itu maka ada 1M khusus untuk anggaran traktor mini. Traktor mini itu untuk setiap desa tentu saja desa pertanian kan, tapi bukan desa pertanian juga bisa seperti itu. Jadi traktor mini itu kalau daerah pertanian fungsinya adalah kemudian membajak. Jadi tidak ada lagi bajak pakai kerbau kan, tapi traktor mini. Setelah sudah dibajak, kemudian di semai bibit. Semai bibit tidak lagi pertanian, tapi traktor itu, mesin itu terus. Sampai kemudian memanen. Memanen juga mesin. Setelah memanen, kemudian padinya dipisahkan itu, maka tangkai padi itu jerami itu diproses oleh traktor mini itu menjadi pupuk, sehingga pupuk itu gratis. Jadi pupuk gratis itu melalui subsidi pemerintah berupa traktor mini itu, sehingga teknologi itu, sehingga kemudian pengeluaran petani itu menjadi kecil, kemudian hasil penjualan terjangkau oleh masyarakat, tapi kemudian keuntungan berada pada petani. Begitu juga nelayan. Nah, jadi karena itu maka kalau misalnya kita mengatakan bahwa karena Ukraina dengan Rusia sedang perang, sedang bahan bakunya itu dari sana, ya kenapa kita tidak? Ini negara agraris. Indonesia negara agraris. Hutan terbesar di dunia, hutan tropis. Kalau laut kita itu kan nomor 2 di dunia setelah Kanada, tapi kalau hutan kita itu memang nomor 8 di dunia, tapi hutan tropis itu terbesar di dunia. Nah, sehingga dengan begitu, maka kalau di tempat sana di Eropa dan Amerika itu kalau musim hujan, musim salju kan 3 bulan, 4 bulan kan tidak bisa. Kalau kita kan tidak ada 3 musim kan, cuma 2 musim. Begitu. Sehingga dengan begitu semua jenis tanaman, pohon dan seterusnya tetap karena itu misalnya di beberapa tempat di Jawa Barat, sawah itu ada yang 3 kali panen, ada yang 2 kali panen, seperti itu. Sehingga dengan begitu maka aneh bin ajaib kalau kita negara agraris tapi kita impor bahan-bahan apa saja seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka ini jangan kita kemudian menyalahkan orang padahal itu kesalahan kita. Nah, itu yang saya sarankan kepada tim Anies, bagaimana 5M itu untuk bisa menghidupkan masyarakat desa seperti itu. Nah, itu soal kenapa Pak Bang Dullah kok nyarankannya hanya kepada tim Anies? Kan ada tiga Bang Dullah. Apa aksesnya nggak ada atau harapannya gitu Bang? Bukan di dalam buku saya yang nanti mudah-mudahan 1 pekan ini terbit. Itu judulnya adalah Indonesia Berkah 2045. Ini. Jadi di situ saya sebutkan, saya tidak sebutkan presiden siapa, tapi saya katakan presiden 2024-2029. Itu tugas pertama 2024-2029 adalah menyuci piring kotor yang ditinggalkan oleh Jokowi. Jadi siapa saja yang terpilih, terus membersihkan piring kotor yang diwariskan oleh Jokowi, yaitu krisis korupsi, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegakan hukum, dan krisis nasionalisme. Ini 5 piring kotor yang diwariskan oleh Jokowi. Nah, siapa saja presiden terpilih, apakah Prabowo, apakah Ganjar, Pak Anies, ini harus diselesaikan. Nah, dalam selesaikan itu, kemudian pada waktu yang sama melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu adalah bagaimana ASN yang berintegritas dan profesional, kemudian remunerasi yang menyejahterakan, kemudian fungsionalisasi IT, dan yang terakhir keempat itu adalah pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan Undang-Undang 45. Nah, itulah yang kemudian dilakukan oleh Presiden 2024-2029. Nah, kemudian secara tradisional 5 tahun ini kan tidak cukup, maka tambah lagi 5 tahun, 10 tahun. Nah, 5 tahun kedua itu membangun pilar-pilar Indonesia Berkah 2045. Apa itu? Berdasarkan Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 alinea ketiga disebutkan bahwa atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa. Jadi dalam buku saya yang akan terbit insya Allah pekan depan itu, kita ini negara terkaya di dunia. Kita punya tambah Mas Ihsan 17 jenis tambah. Masya Allah. Jenis tambah.
Tidak ada di dunia bisa menyaingi kita 17 jenis tambang. Sampai data-data di KPK menyebutkan kalau tambang kita itu kita olah tanpa KKN, maka setiap rakyat Indonesia setiap bulan menerima 20 juta rupiah. Setiap bulan. Masya Allah. Dari 275 juta rakyat itu dapat 20 juta satu bulan. Kalau tambang kita diolah berdasarkan Undang-Undang 45 pasal 33 tanpa ada KKN. Kita punya laut itu potensinya itu 30 triliun, 30.000 triliun. Nah, jadi kita sekarang kan 3.000 triliun. APBN tahun ini, tahun kemarin 2023. Nah, 3.000 triliun. Potensi laut kita itu 30.000 triliun. Jadi kita punya potensi laut itu saja itu sebesar 10 APBN. Nah, jadi kalau itu diolah siapa saja presidennya, maka saya katakan tidak ada ini kadarullah. Tiba-tiba kemudian Anies ngomong kampanye tidak ada pajak. Dalam buku saya itu menyebutkan tidak ada pajak penghasilan. Tidak ada pajak rumah PBB, tidak ada pajak mobil pribadi, tidak ada pajak itu. Karena kan kita beli, Mas Ihsan beli mobil, kan ada pajaknya. Udah kan? pabrik ya dapat kena pajak kan itu ya, betul. Ya, sudah itu. Terus kemudian setiap tahun harus bayar STNK, padahal itu kan pajak lagi. Betul. Begitu juga kita beli rumah, kan ada pajaknya. Setiap bulan ada lagi PBB-nya. Seperti itu. Jadi dalam konsep saya itu tidak ada pajak penghasilan, tidak ada pajak penghasilan. Tidak ada pajak PBB rumah, tidak ada pajak kendaraan seperti itu, seperti itu. Nah, yang dikenakan pajak itu menurut Islam itu adalah zakat. Zakat itu zakat terhadap harta, apakah perkebunan, pertanian, dan itu ada zakatnya, bukan pajak. Dalam salah satu hadis disebutkan orang petugas pajak itu tempatnya di neraka. Ini kan bahaya sekali kalau orang pajak di neraka. Nah, jadi yang dalam sistem Islam itu Mas Ihsan, pajak itu bagi orang yang non Muslim, sedangkan yang Muslim itu zakat, seperti itu. Jadi dengan begitu maka saya dalam buku saya itu 4 pilar yang disiapkan oleh presiden siapapun nanti itu untuk Indonesia berkah itu pertama Indonesia bertauhid. Kenapa Indonesia bertauhid? Karena sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, itu tauhid. Kemudian diabadikan dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 45, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia ini negara bertauhid, bukan negara kapitalis, bukan negara sekuler, bukan negara komunis, negara bertauhid. Karena itu maka kemudian pilar pertama Indonesia berkah 2045 itu ada negara bertauhid. Yang kedua negara bersistem. Islam itu universal sistem. Luar biasa itu Islam, itu sistem. Nah, sistem itu bersifat universal. Nah, ada beberapa tahun yang lalu, sudah sekitar 10 tahun yang lalu, ada satu survei dari Amerika tentang negara-negara yang melaksanakan Islam di seluruh dunia. Ternyata yang disebut yang Islam itu adalah New Zealand. Masya Allah. New Zealand itu yang pertama ya. Tuh. Yang pertama. Negara ternyata sekuler, karena ya? apa yang mereka laksanakan itu adalah ajaran Islam, kejujuran, berintegritas, berkinerja dan seterusnya, seperti itu. Jadi itu. Nah, oleh karena itu maka sistem. Yang ketiga, negara yang berkecukupan, yaitu yang sejahtera itu, human need, human welfare, human interest. Dan yang terakhir itu ada Indonesia berkualitas. Jadi berkualitas, manusia Indonesia itu berkualitas. Kita hari ini Human Development Index manusia Indonesia tahun 2023 itu ada pada urutan kelima. Jadi Singapura, Brunei, ASEAN, Malaysia, Thailand, baru kita di ASEAN. Itu nomor 5. Nomor 5. Jadi itu luar biasa kualitas manusia Indonesia. Nah, dalam pilar keempat Indonesia berkah 2040 itu harus manusia Indonesia itu berkualitas seperti itu. Nah, bagaimana kualitasnya? Saya merujuk kepada hadis kata Rasulullah, suatu masyarakat seperti taman yang indah karena ilmunya ulama, adilnya pemimpin, jujurnya pedagang, ikhlasnya ibadah masyarakat, dan disiplinnya rakyat. Sebaliknya kata Rasulullah, masyarakat menjadi hutan belukar penuh binatang buas jika ulamanya ulama ulama jahat, pemimpinnya zalim, pedagangnya curang,
ibadahnya ya masuk gorong-gorong tapi kemudian seperti itu men-show force sholat di depan orang semua itu, dan kemudian tidak disiplin rakyatnya seperti itu. Nah, jadi itu buku itu nanti insya Allah bisa pejabat. Tapi kemudian saya WhatsApp khusus kepada 01 karena saya sudah pernah sampaikan di mana-mana ini. Saya memilih Anies karena saya seorang akademisi, seorang dosen. Jadi saya punya kaidah-kaidah akademik. Paling tidak saya punya pengalaman 1 bulan sama-sama Anies di KPK. Kan krisis yang paling parah di Indonesia itu kan yang pertama tadi saya bilang krisis korupsi. Nah, ketika Anies bersama saya 1 bulan di KPK, saya tahu waktu itu 5 tahun yang lalu, tahun 2013, bahwa Anies punya potensi untuk memberantas korupsi. Misalnya, saya 2 kali jadi ketua komite etik di KPK. Komite etik itu adalah komite yang dibentuk kalau ada dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan. Nah, komite etik terdiri daripada pimpinan yang tidak bermasalah, kemudian penasihat, kemudian prominent person, yaitu orang di luar yang punya integritas dan kemudian punya semangat untuk anti korupsi. Maka dari luar itu salah satunya Anies Baswedan, kemudian Tumpak Hatoron Panggabean yang mantan ketua KPK dan salah seorang mantan anggota MK. Nah, kenapa Anies dipilih waktu itu? Karena universitas yang pertama di Indonesia melaksanakan kurikulum di perguruan tinggi tentang pendidikan anti korupsi itu Universitas Paramadina. Universitas Paramadina. Universitas Paramadina waktu itu rektornya adalah Anies. Maka kemudian KPK memilih beliau dan beliau orang muda. Sehingga kemudian setelah ditetapkan komite etik itu, maka Pak Bambang Widianto, wakil ketua KPK, beritahu sama saya, Pak Abdullah, bagaimana kalau kita kasih Pak Anies jadi ketua komite etik? Kan Pak Abdullah sudah 2 kali ketua komite etik, kita kasih Pak Anies Baswedan. Kita setuju, anak muda. Maka kemudian ketika beliau pimpin kami berlima dalam melaksanakan tugas sebagai ketua sebagai komite etik itu, saya 2 kali menjadi ketua komite etik, saya tidak pernah undang psikolog untuk hadir. Tapi Anies mengusulkan kita undang psikolog. Saya tanya kenapa? Supaya kita mau lihat bagaimana psikolog itu membaca bahasa tubuh dari seorang tersangka yang waktu diperiksa itu ketua KPK. Setuju. Dari situ kemudian kami undang seorang profesor dari UI perempuan, saya sudah lupa namanya karena sudah lama. Dia cuma hadir menyaksikan saja bahasa tubuh dari ketua KPK waktu kami diperiksa. Setelah selesai pemeriksaan keluar, baru dia memberikan catatan buat kami. Dari situ saya bersimpulan bahwa Anies orang yang punya kreativitas, orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran jauh ke depan dalam menerobos sesuatu masalah. Itu pertama catatan saya ketika saya sama 1 bulan di KPK. Yang kedua, 2 kali saya ketua komite etik, putusan akhir komite etik tidak pernah saya sampaikan terbuka kepada umum, hanya untuk konsumsi internal. Tapi Anies mengusulkan agar supaya disampaikan saya terbuka, sehingga kemudian membacakan putusan itu siaran langsung oleh TV, oleh radio dan seterusnya seperti itu. Dari situ saya berkesimpulan bahwa Anies adalah seorang pemimpin yang transparan, yang terbuka, tidak tertutup dan seterusnya. Itu catatan saya 1 bulan sama Anies di KPK. Nah, kemudian hasilnya ketika beliau terpilih jadi jadi gubernur DKI, beliau rekrut Bambang Widianto, wakil ketua KPK, sebagai orang yang menangani pencegahan korupsi di DKI. Hasilnya pasti konkret. BPK audit BPK 5 tahun DKI WTP wajar tanpa pengecualian. Dan itu pertama kali dalam sejarah DKI. Itulah pendekatan akademis saya kenapa saya memilih Anies sebagai capres 2024 ini. Nah, itulah kemudian saya sampaikan kepada junior cerita Anies harapannya. Ya, tentang soal pupuk tadi. Ada 2 lagi nih Bang Dullah, kami mau sampaikan kisah nih. 2 nih, urusan piring kotor tadi. Ini sekarang ada istilah sedekah politik. Ini kan kata yang ngasih uang kan inamal a'malu bin niyat, tergantung niatnya. Ini kan susah juga kalau kita lihat bansos kemarin luar biasa, sehingga seorang menteri itu entah keceplosan, entah apa, pura-pura nggak tahu. Tapi ya begitulah Republik ini. Terakhir ini juga bertriliun-triliun, 480 triliun anggaran APBN tahun ini, 20% dibuat gaji atau biaya ya. Dan nampaknya
gaji ASN di tengah-tengah 40 hari menjelang pemilu 8% naik ini di gaji bulan Januari ini. Apa yang Bang Dula lihat dari apakah ini termasuk bagian dari piring kotor atau gimana Bang Dula? Silakan Bang. Jadi dalam ilmu korupsi ada yang disebut dengan political corruption, kemudian material corruption, kemudian intellectual corruption. Jadi kalau material corruption itu korupsi yang hasilnya adalah materi, pakai uang, mobil, motor, istri, suami, pacar, saham dan seterusnya. Itu material corruption. Yang kedua political corruption. Political corruption ada korupsi yang dilakukan melalui kebijakan, peraturan, undang-undang, pemilu, pilkada, pilpres dan seterusnya. Yang ketiga, intellectual corruption. Intellectual corruption itu selalu saya katakan bahwa ada korupsi yang dilakukan oleh guru, dosen, ustadz, ustazah, romo, pendeta, dan rohaniawan. Apa itu? Orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, dirahasiakan, ditutupi, atau disalahgunakan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Nah itu. Jadi apa yang disebut dengan dana bansos ini, itu termasuk political corruption. Jadi seakan-akan itu bahwa itu baik hati dari pemerintah untuk masyarakat. Padahal itu bukan kebaikan, itu kewajiban. Dalam pasal pasal Undang-Undang Dasar 45 disebutkan orang terlantar, anak miskin, anak yatim ditanggung oleh negara, dipelihara oleh negara. Jadi kewajiban negara. Jadi ini bukan kebaikan, ini bukan sedekah, bukan bansos. Istilah bansos saja salah. Bantuan sosial. Seakan-akan pemerintah membantu, padahal tidak, itu kewajiban. Nah, jadi ketika saya memberikan materi di BIMTEK di anggota DPRD, saya sudah lupa kabupaten atau kota di mana seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa saya akan tanya, Anda terpilih berapa habis DPRD tingkat 2? Ya ada yang rata-rata 700 juta, ada yang 1 M dan seterusnya. Terus kemudian saya bilang itu bukan money politik. Bukan Pak, ini sedekah. Saya bilang kalau sedekah itu tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan pemilu. Jadi ketika Anda terpilih jadi anggota DPRD 5 tahun yang lalu, saya bilang itu langsung Anda keluarkan zakat. Keluarkan zakat langsung 2,5% setiap bulan rutin. Tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada dan seterusnya. Nah, ini menjelang pemilu, pilkada, pilpres, baru Anda kemudian itu penyuapan seperti itu, bukan infak, bukan sedekah seperti itu. Jadi oleh karena itu maka 2019 Mas Ihsan, saya waktu itu masih direktur pasca sarjana di Lubuk Linggau. Saya ada di sana waktu pilpres, pemilu, pilkada itu. Saya sudah biasa sampaikan ini cerita ini. Anggota DPRD, caleg DPRD Kota Lubuk Linggau datang menyumbang karpet di satu musala. Terus kemudian setelah selesai perhitungan, dia tidak terpilih. Dia datang ambil lagi itu karpet dari musala itu. Nah, jadi artinya bahwa dia memberikan itu karena punya motif. Kalau disebutkan innamal a'malu binniyat, maka kemudian ikhlas, dia tidak peduli dia terpilih atau tidak seperti itu. Karena itu sekarang itu di berita TV itu kita dengar ada orang yang menyediakan poliklinik khusus bagi orang yang nanti kalau kalah tidak terpilih jadi anggota DPRD, kemudian stres, kemudian dilayani seperti itu. Nah, itu bukan innamal a'malu binniyat itu seperti itu. Nah, satu yang kedua berdasarkan hadis itu bahwa niat itu tidak kemudian bertentangan dengan kaifiat. Jadi misalnya niatnya baik, kaifiatnya juga harus baik. Misalnya kita mau salat, kan kaifiatnya harus wudu kan? Tanpa wudu nggak bisa sah salat. Sudah itu kemudian kaifiatnya kalau subuh itu alasan mau banyak pahala 3 rakaat, tidak sah seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu niat mau bantu orang, kaifiatnya gimana? Tadi mulai begitu terpilih jadi pejabat, setiap bulan keluarkan zakatnya 2,5%, 2,5% seperti itu. Nah, sudah itu kemudian menteri ini kan memang menteri yang bermasalah. Artinya yang selalu saya katakan statusnya itu rawat jalan di KPK, jadi apapun dibuat itu seakan-akan tidak peduli sampai misalnya orang tahiyat itu tidak gerak-gerakan lagi jari karena itu menunjukkan ini kan sudah tidak waras kan, tidak waras hanya karena takut nanti jadi rawat
rawat nginap di KPK, apa saja dilakukan. Ya, masa dihubungkan tahiyat, orang tidak mau tahiyat 1 jari, tahiyat 2 jari kan, seperti itu kan, seperti itu. Itu kan betul-betul jadi tidak waras. Atau misalnya olodolin kabul, mana ada hadisnya yang bilang kabul. jangan hadis dhaif. Hadis mungkar saja tidak ada. Tidak ada hadis mungkar pun tidak ada, apalagi hadis dhaif, apalagi hadis sahih. Jadi bagaimana kemudian amin diganti dengan qabul seperti begitu? Dalam kaidah Islam itu, Mas Ihsan, semua yang bersifat ibadah ubudiyah tidak boleh kecuali yang diperintah. Semua yang bersifat muamalah boleh kecuali yang dilarang. Jadi kalau misalnya ibadah ubudiyah tidak boleh kecuali perintah. Jadi kalau salat subuh 2 rakaat, 2 rakaat tidak boleh 3 rakaat, seperti itu. Nah, kalau ibadah muamalah semua boleh kecuali dilarang. Jadi kita mau makan apa saja boleh kecuali dilarang, babi apa segala macam. Itu kaidah fikihnya. Jadi soal ibadah ubudiyah mau diutik-utik ini kan aneh, hanya karena takut nanti jadi rawat nginap, sehingga kemudian masuklah seperti itu. Masya Allah. Nah, sehingga kemudian keceplos bahwa itu adalah bantuan dari presiden. Bukan bantuan dari presiden. Itu kewajiban negara, bukan kewajiban bantuan seperti itu. Oke, terakhir apa lagi? Tambah cie, Ustadz. Ini menyangkut buku lagi. Ini menyangkut buku yang Bang Dullah. Saya mohon diingatkan judulnya, dan kalau bisa pas penerbitan itu kita diskusi buku ini. Tapi saya tadi baca berita, ini kan 3 Maret 1924 itu kejatuhan Turki Utsmani, Kemal Pasha menjadi sekularisme di Turki, dan nampaknya itu akhir dari kisah kemajuan Islam pada masanya. Ada pula dalil yang mengatakan mujadid ini akan timbul setiap 100 tahun. Ustaz Husain juga pernah ngomong masalah ini. Begitu juga ulama Palestina itu kemarin itu, Syekh Abu Bakar apa gitu namanya. Apa yang Bang Dullah juga mengikuti dari literasi ini sehingga buku itu diterbitkan sekarang ini, atau macam mana Bang Dullah? Jadi 5 tahun lalu sebenarnya buku pertama saya itu 5 tahun lalu atau lebih dari 5 tahun, sudah hampir 7 tahun. Buku pertama saya itu judulnya adalah Membedah Keberagaman Umat Islam di Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Itu buku pertama saya. Tapi tidak diterbitkan dalam bentuk bentuk buku karena itu tidak diterbitkan dalam bentuk kertas. Buku cetak itu. Kertas, karena itu hampir 1.700 halaman, 25 bab. Tapi penerbitnya itu di Malang, itu mereka terbitkan dalam bentuk e-book. Nah, iya, e-book. Jadi karena e-book, kemudian mereka menggunakan untuk dana sosial, jadi saya tidak terima apa-apa. Tapi saya lihat itu harganya juga lumayan. Di situ saya lihat 450.000, karena hampir 2.000 halaman kan, seperti itu. Nah, di dalam satu bab itu saya menyebutkan bahwa Indonesia tahun 2050-an itu berada pada 4 alternatif. Yang pertama, Indonesia hilang dari peta bumi. Hilang dari peta bumi. Rujukan saya pada surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar itu Allah menceritakan, mengisahkan bagaimana Allah menghancurkan kaum Bani Nuh, Allah menghancurkan kaum Bani Ad, Allah menghancurkan kaum Bani Samud, dan bani-bani yang lain seperti itu. Maksiatan. Nah, seperti itu. Nah, saya sebutkan data-data tentang kemaksiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, pemimpin, rakyat, seperti itu. Sehingga itu kemudian Allah bisa kemudian menghancurkan Indonesia ini dengan beberapa gempa bumi, tsunami, dan seterusnya seperti itu. Nah, sehingga dari situ saya sebutkan bahwa secara saintis setelah tsunami Aceh, Indonesia ini sampai kiamat tidak berhenti gunung berapi, tidak berhenti gempa bumi. Dari Aceh sampai Papua Barat tidak berhenti, karena ketika bumi di Aceh, tsunami Aceh itu, maka membangunkan semua gunung-gunung berapi Indonesia yang tidur selama ratusan tahun itu aktif kembali. Nah, itu satu. Jadi kalau Allah takdirkan Indonesia tidak hilang dari peta bumi, yang kedua adalah Indonesia menjadi beberapa negara baru. Nah, beberapa pakar mengatakan ada yang 6 negara, ada yang 8 negara, dan seterusnya. Tapi yang paling potensial itu kan seperti Aceh, kemudian Riau, kemudian Papua, dan seterusnya. Nah, karena itu maka sekarang
pemerintah pusat itu untuk mencegah Papua itu merdeka, dipecah-pecahkan menjadi enam provinsi. Maksudnya itu kan supaya mereka tidak bersatu untuk pecah seperti itu. Nah, itu yang kedua. Tapi sekarang ini kita sudah menjadi negara federasi sebenarnya seperti itu. Karena kalau pada zaman Orde Baru itu sebelum reformasi, gubernur atau wali kota atau bupati tidak berani ke Jakarta tanpa izin gubernur. Tidak berani. Harus izin gubernur. Itu dulu. Sekarang wali kota, bupati tidak peduli sama gubernur. Langsung aja ke Jakarta ketemu menteri, ketemu sana. Kenapa? Dia tidak takut kepada gubernur karena dia bukan bawahan gubernur. Tidak perlu tuh. Karena dia dipilih langsung dalam pilkada. Seperti itu. Nah, itu. Nah, jadi kita sudah negara federasi. Yang ketiga, kalau tidak jadi beberapa negara baru, itu kita menjadi jajahan dari 1 atau 2 superpower. Nah, kita punya indikator. Utang kita sekarang kan 8.000 triliun. Bunga kita 441.000 triliun seperti itu. Jadi kita sudah dijajah luar biasa. 80,2% lahan di seluruh Indonesia dikuasai oleh 9 negara. Jadi kita sekarang sudah dijajah seperti itu. Tapi kalau kita bisa mengantisipasi 3 alternatif itu, maka yang keempat itu adalah masyarakat madani. Nah, itulah yang kemudian saya siapkan buku khusus yang Indonesia Berkah 2045 itu. Bagaimana tahapan-tahapan untuk bisa sampai 2045 itu Indonesia Berkah. Itulah yang dimaksud dengan hadis Rasulullah, setiap 100 tahun Allah mengirimkan seorang mujahid untuk membangun Indonesia. Nah, mudah-mudahan itu ada di Indonesia. Nah, tapi kalau tidak di Indonesia, di tempat lain, siapa tahu apa namanya di Turki juga atau di mana seperti. Tapi kita harapkan sebagai umat yang terbanyak di dunia, masyarakatnya diharapkan itu berada di Indonesia, dan harapan saya itu sama Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Begitu Mas Iqbal. Gitu ya, kabul insya Allah. Ya, sebagaimana harapan dari ulama Rabitah, ulama Palestina ya, yang melihat Indonesia sebagai sebuah harapan pemantik, katanya, mudah-mudahan. Terima kasih Bang Dullah, luar biasa. Hari ini kita bincang terlama ini, hampir 40 menit Bang Dullah. Nanti ada YouTube-nya, bukan YouTube. Mudah-mudahan YouTube-nya ini United Islam sekarang. Kita mohon doa juga Bang Dullah, orang-orang yang baik ini, doakan supaya 9.000 karya YouTube kita 14 tahun bisa kembali lagi, karena ada yang hack 2 hari. Terima kasih Bang Dullah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.